Ya, Grammy Awards adalah salah satu dari 4 penghargaan musik terbesar. Malam penghargaan pertama diselenggarakan pada tanggal 4 Mei tahun 1959 untuk menghormati prestasi musik bagi para musisi. Indonesia merah darahku. Dewasa ini semakin banyak masyarakat Indonesia yang berkiblat ke luar negeri di berbagai bidang. Padahal kemajuan Indonesia ke depan justru bergantung pada generasi penerus bangsa yang mampu membawa perubahan. Untuk semakin meningkatkan kecintaan Anda akan negara kita Indonesia, berikut beberapa nama warga Indonesia yang memiliki prestasi yang patut dibanggakan di bidangnya masing-masing. Tak hanya di dalam negeri, namun juga hingga ke dunia internasional. Inilah warga yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia versi Pink. Jika berbicara mengenai orang yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia, tentu kita harus mulai dari salah satu mantan Presiden Republik Indonesia ini, Baharudin Yusuf Habibie. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 36. Sosok idola warga Indonesia karena kejeniusannya ini menjabat sebagai wakil presiden selama 2 bulan 7 hari dan 1 tahun 5 bulan sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun menjadi presiden dan wakil presiden dengan masa jabatan terpendek, peran Habibie mengharumkan nama Indonesia justru dimulai jauh sebelumnya. Setelah menamatkan studi di Institut Teknologi Bandung, ia melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat, hingga mendapatkan gelar Dr. Ingenieur dengan predikat summa cum laude. Habibie pun memulai karirnya di sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Dan ketika kembali ke Indonesia, Habibie berhasil mewujudkan mimpinya untuk membuat pesawat terbang pertama yang dirancang, dibuat dan diterbangkan di Indonesia. Perjalanan cintanya pun dianggap menjadi teladan yang baik bagi sebagian besar warga Indonesia. Menikah dengan Hasri Ainun Besari, rasa cinta Habibie yang mendalam kepada Ainun hingga akhir hayatnya digambarkan dalam karya biografinya berjudul Habibie dan Ainun, yang kemudian difilmkan dan menjadi salah satu film box office yang mendapatkan banyak penghargaan dan membekas di hati pemirsanya. Salah satu kesalahan terbesar yang dinilai dari seorang Habibie adalah memperbolehkannya referendum Provinsi Timor Timur yang akhirnya lepas menjadi Timor Leste. Keputusan yang di satu sisi disesali oleh sebagian warga Indonesia, tapi di sisi lain mampu membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur. Satu lagi bibit-bibit generasi penerus bangsa yang juga turut mengharumkan nama Indonesia di bidang akademik adalah Krista Lorenzia, seorang pelajar Indonesia yang memiliki banyak prestasi di bidang matematika dan komputer dalam kejuaraan berskala nasional maupun internasional. Dara cantik kelahiran Jakarta di tahun 1996 ini bertekad untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan negara, sehingga menghilangkan persepsi keterbelakangan Indonesia dan orang-orang Indonesia tidak selalu dicap bodoh. Krista mulai mengukir prestasi sejak duduk di kelas 1 SD. Memiliki IQ 150, nilai-nilai Krista rata-rata adalah di atas 90. Bahkan nilai matematika di raportnya tak pernah turun dari angka 10. Sejak tahun 2007, Krista adalah salah satu member di tim Olimpiade Matematika Indonesia yang beranggotakan 10 siswa terbaik dari proses seleksi oleh Departemen Pendidikan dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Di bulan Oktober 2008, Krista yang masih duduk di bangku kelas 6 SD telah membuat rekor baru di dunia matematik Olimpiade, di mana Krista telah berhasil mendapatkan 4 medali emas untuk perorangan dan 2 medali emas untuk beregu secara berurutan. Rekor ini adalah yang pertama kali dibuat dan oleh seorang anak bangsa Indonesia. Warga yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia selanjutnya adalah Jaya Suprana, seorang pribadi yang unik, jenius, kreatif dan memiliki berbagai bakat.
Mungkin ada sebagian dari Anda yang belum familiar dengan nama Jaya Suprana. Namun pasti Anda tahu dengan Jamu Jago Group yang bergerak di bidang obat-obatan tradisional dan obat-obatan farmasi dan sudah dipasarkan hingga berbagai penjuru dunia sejak tahun 81. Dan selain itu, Jaya Suprana adalah pendiri Museum Rekor Indonesia atau MURI, sebuah lembaga pencatat prestasi superlatif bangsa Indonesia yang didirikan pada tahun 90. Jaya Suprana yang lahir pada tahun 1949 dan besar dalam kultur kebudayaan Jawa, lulus dengan predikat terbaik di bidang piano forte dari Music Hochschule Münster, Jerman. Ia menjadi orang Asia pertama yang diangkat menjadi kepala sekolah musik di Jerman. Jaya Suprana pun telah menggelar karya-karya musiknya di berbagai negara di dunia. Dikenal sebagai pianis, komponis, penulis, public speaker, TV presenter, kartunis, lirumolog, filantropis, pemerhati sosial, budayawan, dan pengusaha. Jaya Suprana mengabdikan sisa hidupnya untuk membina anak-anak Indonesia berbakat seni luar biasa agar dapat berkiprah di panggung dunia, mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia. Dalam hitam gelap malam ku berdiri. Dari dunia seni sudah berjajar nama yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Namun yang paling menarik perhatian adalah Anggun Cipta Sasmi. Diva musik berumur 40 tahun ini memperlihatkan kesungguhannya berkiprah di dunia musik sejak usia belia. Anggun mulai merekam album studio pertamanya di Indonesia berjudul Dunia Aku Punya pada tahun 86. Namun nama Anggun melambung setelah merilis single berjudul Mimpi di tahun 89. Pada usianya yang masih sangat muda, Anggun telah berhasil mencapai puncak popularitasnya sebagai penyanyi rock dengan meraih penghargaan artis Indonesia terpopuler tahun 90-91. Anggun pun memutuskan meninggalkan Indonesia mengejar impiannya menjadi artis bertaraf internasional. Dimulai tahun 1994, Anggun mendapat bantuan dari seorang produser besar di Prancis. Anggun merilis album internasional pertamanya berjudul Snow on the Sahara di 33 negara di dunia, termasuk Amerika Serikat yang menjadi kiblat musik global. Sejak saat itu, Anggun terus memproduksi album-album dan berkolaborasi dengan banyak penyanyi papan atas dunia. Langkah Anggun membuka jalan bagi penyanyi lainnya dari Indonesia untuk berprestasi di pasar global, seperti Agnes Monica, Sherina, dan nama lainnya. Namun Anggun tercatat sebagai penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional dan meraih penghargaan gold dan platinum di berbagai negara di dunia. Setelah menikah, Anggun memiliki kewarganegaraan Prancis, namun tak pernah melupakan tanah kelahirannya Indonesia dan terus berkiprah memajukan industri musik nasional. Selanjutnya adalah Tex Saverio, bibit baru Indonesia dalam dunia fashion yang karyanya semakin mendunia. Tex Saverio dikenal terutama sebagai perancang busana pengantin dengan gaya glamour dan penuh fantasi. Namanya mulai mencuat ketika ia memenangi penghargaan dari Mercedes-Benz Asia Fashion Award. Kesuksesannya dicapai melalui banyak pengorbanan dengan meninggalkan sekolah sejak kelas 1 SMA dan memilih untuk belajar merancang busana. Sejak saat itu, karya-karya Rio mulai dikenal di kalangan internasional. Rio mulai memperkenalkan diri dan gaun rancangannya berjudul Leg Legend kepada Lady Gaga di tahun 2011 dan menjadi salah satu perancang favorit Gaga. Tak hanya Gaga, sejumlah nama public figure telah menggunakan rancangannya termasuk Kim Kardashian. Sejak tahun 2013, ia memasuki segmen pasar busana siap pakai yang dipamerkannya di Paris Fashion Week sebagai satu-satunya perancang Indonesia yang tampil di ajang itu, dan juga di Jakarta Fashion Week 2014. Oleh media internasional, ia dijuluki sebagai Alexander McQueen of Indonesia. Alex McQueen adalah perancang busana pengantin ternama asal Inggris yang bunuh diri di tahun 2010. Karyanya semakin bersinar seiring dengan prestasinya. Salah satu gaun pengantin rancangannya digunakan dalam sequel box office Hunger Games Catching Fire. Baju pengantin Katniss Everdeen, pemeran utama dalam film trilogi ini, dibuat sangat luar biasa dengan metal bodies dan mampu memunculkan kesan fire dan flames sesuai dengan konsep cerita Catching Fire. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Kita
Dan masih membahas tentang warga yang mengharumkan nama Indonesia di mata dunia adalah Paul Amron Yuwono. Menjadi prias di keluarga Obama, orang nomor 1 di Amerika Serikat, mungkin bagi sebagian orang adalah sebuah mimpi. Namun tidak bagi pria asal Indonesia bernama Paul Amron Yuwono. Pria yang sejak usia 17 tahun sudah pergi meninggalkan tanah air dan pergi ke Amerika Serikat ini merupakan sahabat dari Maya Sutoro yang merupakan adik tiri dari Presiden Amerika Barack Obama. Amron mengenal Maya Sutoro sewaktu ia masih di Yogyakarta. Sebuah kebanggaan pasti dirasakan Amron ketika dirinya dipercaya merias Maya Sutoro saat akan hadir pada pelantikan kakaknya Barack Obama menjadi Presiden Amerika. Sebuah pujian pun sempat dilontarkan Obama yang melihat hasil riasan Maya dan mengungkapkan kecantikan adiknya. Selain mendapat pujian dan bertemu langsung dengan Presiden Obama, Amron juga satu-satunya orang Indonesia yang mendapatkan kartu akses untuk memasuki Gedung Putih dan melihat secara langsung pelantikan Presiden Obama. Cita-cita menjadi desainer telah lama muncul di pikiran Pamela Halomuan. Di usia ke-19, karya animasinya telah dinikmati tak hanya di Indonesia, namun juga di mancanegara seperti Singapura, Inggris, Amerika, dan Turki. Tak hanya itu, karakter yang dibuatnya berhasil menarik hati banyak pengunjung saat dipamerkan di Singapore Game Toy Comic Convention pada tahun 2010. Selama 3 tahun kuliah di salah satu universitas desain di Singapura, Pem tidak berhenti menelurkan ide dan imajinasinya. Ribuan karakter telah dibuatnya, dan salah satu karakter yang sangat ia banggakan adalah tokoh bernama Wall-E. Karakter dengan mata setengah terbuka diikuti dengan bentuk badan yang aneh karena menggabungkan beberapa hewan dan benda. Wall-E ia buat di akhir 2009 saat membuat tugas untuk iklan TV. Ketertarikan Pem dalam mendesain karakter didasari kecintaannya pada dunia kartun sejak usia anak-anak dan menyadari sangat sedikit dijumpai karakter-karakter asli Indonesia. Dari sinilah Pem terdorong untuk membuat karakter dari Indonesia yang mudah diingat baik oleh anak-anak maupun orang dewasa pecinta tokoh kartun. Perjalanan karir Pem tak bisa dibilang mudah. Ia sudah mengecap rasa ditolak dan dihina, namun semangatnya tak pernah surut untuk terus menelurkan karya-karya terbaiknya. Kini, Pem telah menjadi ilustrator lepas untuk beberapa perusahaan nasional dan internasional. Itulah beberapa nama warga yang telah mengharumkan nama Indonesia di mata dunia pada bidangnya masing-masing. Tentunya hal ini sangat membanggakan dan akan menjadi dorongan bagi generasi penerus bangsa lainnya untuk terus berprestasi dan mampu bersaing di kancah internasional. Baharudin Yusuf Habibie adalah salah satu sosok Presiden Indonesia yang sangat membanggakan akan prestasinya termasuk membuat pesawat terbang. Namun tahukah Anda, apakah nama pesawat terbang pertama milik Indonesia yang didapatkan dari hasil sumbangan rakyat pada zaman Presiden Soekarno? Apakah N250, Dakota RI-001 Sulawak, ataukah Gatot Kaca? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Pink.